muncul sebuah persoalan dalam pikirannya. Apa? Pikiran orang ini dobrak-abrik. Di saat suaminya juga usahanya terpuruk, kemudian istrinya sakit, lalu dia berbicara di depan atau di depan orang. Kalau orang berbicara di depan orang, itu sama Pak berbicara di depan malaikat, itu sama berbicara di depan Allah. Matak ibu lamun ngobrol jeung saha wae Pak, eta teh diaminkeun ku malaikat, eta teh. Matak mun ngobrol teh cing positif, yu'minunal malaikat, malaikat teh ngaminkeun ka urang. Semeniki wae cenah hirup teh asa teu maju-maju, cik malaikat teh amin. Da teu maju-maju cicing wae Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, para jamaah, pemuda, juga para pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam kondisi dan situasi yang kita hadapi pada saat ini, kita masih diberikan salah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini bukan sedang melawan sebuah protokol, tetapi kita sedang mendekatkan diri kita terhadap pemilik virus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di saat negara-negara yang lain kemudian itu sedang berusaha sama, ternyata usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita bukan tidak berhasil, tetapi ternyata kita memiliki sebuah teori yang sebetulnya kalau kita pahami secara kehidupan, bahasa Sunda nama kieu Pak, urang teh siga baradegong ieu teh. Padahal sebetulnya kita sedang membantu bagaimana menerapkan pola. Salah satunya Pak di Quran begini Bu ya. Satu, Quran sudah menerangkan kepada kita bahwa di antara kodrat manusia itu tidak bisa diam di rumah. Kodrat manusia itu di dalam Qur'annya adalah rihlatasita iwasoib. Manusia itu secara kodrat ilahiyah dia itu tidak bisa diam di rumah. Jadi kalau sekarang orang suruh diam di rumah itu keluar dari kodratnya begitu. Kenapa? Karena manusia itu kalau disuruh diam di rumah itu sakit. Ciri jelema sehat teh tara aya di imah sakit ya Pak. Jadi lamun bapak-bapak, ibu-ibu aya we di imah eta teh sarua jeung gering sakit we. Makanya sekarang sedunia suruh sakit begitu aja. Makanya Quran sudah menerangkan orang itu adalah apa? Rihlatas sita iwasoib. Baik itu musim hujan ataupun musim kemarau, manusia tidak bisa diam di rumah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang banyak yang berkeliaran padahal suruh diam di rumah, eta teh hartosna mengikuti kodrat Allah gitu we lah. Ya. Coba bapak kira orang cicingnya di bumi 2 bulan ya Pak kira cobian. Ya, kira-kira kiat moal Bu. Kita tidak akan kuat. Kenapa? Bukan masalah kuat dan tidaknya. Persoalannya adalah apa? Persoalannya ada kehidupan-kehidupan yang harus kita bangun, yang itu ternyata polanya tidak bisa kita lakukan kecuali kita harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi yang pertama itu. Jadi sekali lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, kita pergi dan kita berangkat ke majelis taklim, ya. Kemudian kita hadir di majelis taklim. Ini adalah sebuah sarana, ini adalah sebuah solusi agar kita betul-betul kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua, ya, yang kedua, ini di Indonesia udah hebat Pak, udah PSBB, sudah PSBB, PPKM.
Sekarang sudah PPKM mikro, semua dikeluarkan usaha untuk menekan agar laju COVID ini tidak naik. Jadi kemo bakal keluar PSBB, PSIS, Persija, Persib, itu bakal keluar itu Pak. Kenapa? Karena semua singkatan-singkatan akan keluar semua. Dan ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, semakin ke sini saya melihat ya, dari jalan di Bandung dugikeun ka dieu ari sugan teh Pak. Di PSBB mikro teh sugan teh jami teh ngadon caricing. Ari pek di jalan ngadon langkung macet. Ya jami ngadon pagelep di jalan luar biasa. Yang lebih aneh, saya seringkali menyampaikan di mana-mana, nu aneh kieu. Ari di masjid zona teh merah wae, ari di pasar zona teh hejo. Ya. Bu, coba gini ya. Ini saya terangkan, Ibu. Di saat kita harus jaga jarak, Pak. Dalam sholat kita harus jaga jarak. Dengan orang-orang harus jaga jarak. Ternyata di luar dugaan, para PSK dan para itu ternyata mereka ditangkap, hampir 89 pelaku ditangkap. Itu kemarin diberitakan ada di televisi, ada 89 dan PSK ditangkap. Ya, oleh aparat pemerintah atau aparat kepolisian. Pertanyaan saya, kalau jaga jarak tidak? Tidak mungkin. Menyapa tuh PSK jaga jarak. Ya. Seorang PSK kalau melakukan aktivitas itu tidak mungkin dia jaga jarak. Berarti di satu sisi kita disuruh sholat saja jaga jarak, Pak. Sedangkan mereka sedang melakukan zina dan mungkin zina jaga jarak. 2 meter atau 1 meter, 2 meter tidak mungkin. Berarti kita, secara teori sebetulnya kita sudah dibohongi oleh mereka-mereka yang melanggar. Ari urang haben papanggih jeung dulur ge ulah, jeung inung bapak teu kengeng, jeung kolot teu kengeng. Mereka melakukan aktivitas seperti itu. Makana ku Allah teh dicabut-cabut corona teh. Naon? Da kitu atuh Pak. Ya, di satu sisi kita betul-betul ketat, di sisi lain ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia-manusia yang sedang memanfaatkan situasi yang seperti ini. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, kuncinya begitu aja. Kieu we lah. Lamun aya anjing galak, upami kita diam digegel. Kalau kita lari dikejar. Virus itu juga sama, Bu. Maaf ya, virus itu seperti anjing galak kata Imam Suyuti. Diam kita digegel, yang lari juga dikejar. Anu caricing di imah loba anu positif. Anu liar juga banyak yang positif. Lalu harus bagaimana kita melakukan menghadapi ini? Maka apabila ada anjing galak, diam, digigit, lalu kita lari dikejar, caranya adalah apa? Ngobrol dengan pemilik anjing. Ngobrol dengan gaduh anjing atuh, ngarasi anjing teh lineuk, ngarasi anjing itu jinak. Kenapa? Karena kita atau karena kita tahu bahwa dia anjing itu galak. Ieu teh virus teh galak, Pak. Virus teh anu cicing digegel, anu liar digegel, diudah. Lalu bagaimana caranya? Kita ngobrol dengan pemilik virus. Siapa pemilik virusnya? Bagaimana caranya? Arasuk deui ka masjid. Ajak lagi orang untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena masjid adalah Baitullah. Masjid adalah tempat Allah, rumah Allah. Kalau masjidnya ditinggalkan, engke sarua Bu, virus tidak akan dijinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang bagaimana caranya? Kalau satu komplek ini masuk kembali ke masjid, saya yakin doa-doa ibu-ibu, bapak-bapak akan ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu lama meminta kepada Allah. Ayeuna teh tos 1 tahun dia teh Pak. Ini udah 1 tahun ini Pak. Ya, begitu. Dan ibu-ibu saya juga capek. Sok dan capek Bu dibekem wae. Ya, lalawora itu Pak. Lalawunya kalau kita tidak betul-betul punya power, ini sangat luar biasa. Dan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang harus dipahami oleh kita. Makanya di Quran sudah diberikan garis yang sangat luar biasa. Tahun 1920 ini pernah terjadi, itu kejadian di Spanyol, itu ada flu namanya Spanish flu. Pada saat itu kurang lebih ada 100 juta orang meninggal, Bu ya, dan 500 juta orang pada waktu itu kena flu ini. Tahun 1920. Dari tahun 1920 saat itu WHO menganjurkan orang pakai masker semua Pak.
Itu orang pakai masker semua. Kenapa? Karena ada flu, namanya Spanish flu. Pada waktu itu setiap orang harus pakai masker. Tapi pada saat itu tidak ada jaga jarak. Pada waktu itu tidak ada cuci tangan, tidak ada. Pokoknya pakai masker aja. Tahun 2020 ini kejadian kembali, persisnya puncaknya 2020 ini terjadi puncak yang disebut dengan virus corona. Saya membaca per 100 tahun beginilah cara Allah merecovery manusia. Ieu teh kajantengan per 100 tahun, Pak. Jadi Ibu, itu 100 tahun kapengker tos aya disebut teh flu Spanyol. Itu seluruh dunia kena semuanya. Sekarang 2020 kena lagi, namanya coronavirus. Ini semua satu dunia kena itu. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mau ini dibikin atau tidak, tetap bagian daripada skenario Allah. Kenapa? Engke 100 tahun kapayun bakal aya deui kejadian nang duka flu naon engke mah. Kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu kealaman moal 100 tahun kapayun? Moal. Nah, usah siga nu ngarama moal, tinggal ngetang we umur urang ayeuna. Kalau Bapak sekarang usia 50 ataupun 40 ya Bu ya, tambah 100 tahun berarti sabaraha? 140, 150. Kira-kira aya keneh moal di dunya? Moal Bu. Ayeuna mah tong boro-boro 100 tahun. Anak yang lahir hari ini pun itu belum tentu 100 tahun datang ada itu. Kenapa? Karena kalau anak yang lahir hari ini lalu nanti 100 tahun, usia 100 tahun belum tentu dia ada. Kenapa? Karena usia manusia zaman Nabi Muhammad itu rata-rata jarang yang melebihi nabinya sendiri. Kenapa? Karena ukuran usia manusia itu adalah patokannya nabi. Rasulullah sabaraha tahun? 60 tilu. Berarti lamun aya nu yiswa langkung 30 tilu, teh alhamdulillah sakituna. Naon sababna? Sabab nabina bae 30 tilu. Jadi Ibu lamun ayeuna aya nu 65 nya, aya nu 70 nya alhamdulillah, tapi tong disebut bonus. Lamun disebut bonus sok gratis eta teh. Nya, bukan bonus, Allah nyaah bahasanya. Dan ini 100 tahun ke depan akan ada kejadian lagi. Sekarang bertambah. Orang selain harus pakai masker, itu harus cuci tangan, harus jaga jarak. Saya tidak tahu 100 tahun ke depan kalau terjadi pandemi lagi, sebagaimana yang dalam hadis dikatakan per 100 tahun, mungkin nanti bukan saja itu Bu yang jadi syarat itu. Mungkin akan banyak syarat-syarat yang luar biasa. Data yang terakhir, ciri orang yang kena corona, 1 sakit kepala, 2 penglihatan ataupun kuning Pak, kemudian sering kebingungan, yang keempat kulitnya ruam. Itu ciri corona yang terbaru. Anu sok nyeri mastaka ditinggalian kararone, kulit ruam sok nyebatkeun bingung, eta teh corona. Itu yang terbaru itu di televisi itu. Eta teh sami Pak jeung ciri teu boga duit. Anu teu boga duit kayak kitu Bu, jo nyeri kana mastaka teh. Nya jo titinggalian kararone, ningali warung teh pararoek we pokona mah. Tapi lamun artos seueur mah da warung teh jo cararaan bae teh. Nya, terus kulit bingung, paling bingung mah pada melan ibu-ibu. Soga ibu-ibu lamun balanya asa meni bararingung poe ieu masak naon, eta teh corona. Bu, rek kumaha berarti anu positif teh loba atuh kitu mah nya. Tiap anu balanya nyarios bingung eta teh positif lamun kalau lihat dari itu, dari ciri-ciri yang itu. Tapi bagi kita semuanya, kita sudah punya konsep Pak dalam Al-Qur'an. Makanya pada malam ini saya akan membahas bagaimana menghadapi sebuah persoalan hidup, sebuah permasalahan hidup yang kita hadapi itu kita sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tidak punya masalah, begitu aja. Lamun aya jami teu gaduh masalah, eta teh keur loba masalah. Alhamdulillah Ustaz, abdi mah tara gaduh masalah, eta teh nyarita kitu teh keur boga masalah eta teh Bu. Ciri orang tidak punya masalah apa? Dia ngomong kepada orang lain tidak punya masalah. Sok sekali deui nya. Kalau ada orang yang nyebutin saya tidak punya dosa, itu artinya dia lagi ngomong itu sedang berdosa. Alhamdulillah abdi mah tahun ayeuna mah asa soleh, eta teh kan dosa. Nya. Kenapa? Karena kuncinya adalah tidak ada orang, Bu, jangankan yang hidup Pak, orang mati saja itu ada masalah.
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa mati membereskan masalah, justru dengan mati menambah masalah baru. Marukan ada bunuh diri teh nambahan masalah, Pak. Orang yang bunuh diri nanti pertanyaan di alam kuburnya itu mungkin akan lebih berat dibandingkan dengan orang yang mati menurut takdir Allah. Kenapa? Karena dia, kata Rasulullah, mendahului takdir Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk menghadapi sebuah persoalan. Yang pertama, ada konsep ta'abudiyah, bagaimana menghadapi masalah dengan beribadah. Yang kedua, ada konsep menghadapi masalah dengan motivasi hidup. Yang ketiga, ada konsep menghadapi masalah dengan kita mengolah jiwa lebih bagus. Itu Quran sudah menyebutkan kurang lebih ada 18 ayat di 18 surat itu bagaimana seseorang apabila diberikan masalah itu cara menghadapinya seperti apa. Tinggal punya ya Pak. Suami soleh, istri soleh, kasihan masalah ku budak. Aya jeung budak masalah Pak. Jeung budak bager, Bu, tinggalnya dengan suami bager, dengan istri ataupun baik. Kemudian dia masalahnya dengan ekonomi. Bojo soleh, salaki soleh, budak balager, tara boga duit, masalah kita gitu. Nya, arto seueur Bu, ieu mah dia banyak uangnya Pak, usahanya kemudian lancar, semua bisnisnya luar biasa. Ternyata dia ada problem dengan siapa? Istrinya bermasalah. Dengan anak tidak ada masalah. Ibu kemudian bapak atau usaha bagus, istri bagus ataupun bager, suami bager, budak bager, tetapi dikersakeun banyak penyakit. Tinggal nu ieu mah balager ngan ririwit hirupna. Hapen we ka dokter. Teu kaop aya sehat Bu, sumping deui ka dokter. Artinya apa? Allah kasih masalah orang ini di kesehatannya. Allah kasih masalah orang ini di keuangannya. Allah kasih masalah di problematika keluarganya. Saya merunut hampir semua persoalan hidup manusia tidak ada yang beres. Punten Pak. Lamun aya jelema Bu anu katingali teu siga boga masalah eta teh cantang tuh buat teuing masalahna leuwih capek tibatan urang. Aya jami kurang ditinggal cenah. Sigana eta mah bahagia sok lebet ka jerona. Buat teuing langkung rudet tibatan urang. Ya, begitu ngobrol teh anjeunna mah tiap tanggal 25 ranteng uratna. Ya, pan cenah katingalina ge bahagia cenah. Mobilna aya, bumina sae punya. Kemudian dia melihat anak-anaknya juga keluar masuk juga enggak apa-apa. Isinya kelihatan glowing ya. Suaminya juga kelihatan siga jag-jag. Ari pek teh urang teu apal, lamun asup ka jero imahna, tiap tanggal 25 ngaharulang di jero imah. Sabab naon? Sabab tanggal 25 cicilan murudul Pak. Artinya nggak akan ada yang beres. Menurut saya tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Sampai saya ada yang konsultasi, Pak Ustadz, suami saya usahanya bagus, anak saya bagus, tetapi apa? Satu diantaranya, anak dan suami saya tidak mau dibawa beribadah, dibawa ngaji taradaek, dibawa sholat taradaek. Berarti bagi ibu kehidupan itu juga jadi bermasalah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka Quran sudah memberikan sebuah standar operasional untuk memecahkan masalah bagi kita semuanya. Karena saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini bukan berarti banyak masalah, minimal ada masalah yang harus kita hadapi. Satu, Pak. Bu ya, yang pertama adalah apa? Ada 5 ayat Quran sebagai motivasi menghadapi masalah. Pertama adalah apa? Quran surat Al-Baqarah 286. Namun mayunan masalah surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Ini disebut dengan dalil normatif menghadapi persoalan hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu itu, Pak. Bu hafalin semua ini. Kenapa? Karena ini adalah kurikulum menghadapi persoalan hidup.
Pertama adalah kata Allah apa? Allah tidak membebani seseorang kecuali Allah tahu bahwa orang ini sanggup. Bu, Pak, saya ada yang datang. Pak ya, ini orang secara ekonomi terpuruk sekali. Dikersakeun panyawatna abot, Pak. Dia punya penyakit yang berat, membutuhkan biaya luar biasa. Tapi begitu dia ngobrol, Pak Ustadz, nahasna Allah teh teuing ka abdi teh. Tuh, Pak. Mulai di manusia. Manusia biasa begitu. Kalau ada sesuatu yang dianggap berat, orang selalu berkata, "Ya sigananya Allah teh cenah meuni teuing ka abdi." Padahal abdi teh cenah usaha nuju kieu, dan regera panyawatna cenah meuni abot, cenah pun bojo panyawatna abot. Kenapa? Suatu istri saya kanker payudara katanya. Dua-duanya kena kanker. Dan sampai saat ini stadiumnya udah terus naik. Lalu dia mengatakan begini, Pak. Bu, nasna Allah teh teuing. Cobi Pak, sakit tuh heula. Ini seringkali keluar dari mulut seseorang. Allah teh teuing. Teuing naon bahasa Indonesiana? Hah? Keterlaluan? Jadi gitu. Tah, rada beda keterlaluan jeung teuing. Teuing mah rada enakeun Pak. Nya. Model telanjang bulat dikasunakeun dah hese teh Pak. Ya. Ada orang yang datang telanjang bulat sok kana kasunakeun kumaha? Manya ada aya jami sumping ditaranjang buleut. Kan eta teh beda teh. Kenapa? Karena manusia seringkali terlontar. Muncul sebuah persoalan dalam pikirannya. Apa? Pikiran orang ini dobrak-abrik. Di saat suaminya juga usahanya terpuruk, kemudian istrinya sakit, lalu dia berbicara di depan atau di depan orang. Kalau orang berbicara di depan orang, itu sama Pak berbicara di depan malaikat. Itu sama berbicara di depan Allah. Matak ibu lamun ngobrol jeung saha wae Pak, eta teh diaminkeun ku malaikat. Eta teh matak mun ngobrol teh cing positif, yu'minunal malaikat. Malaikat teh ngaminkeun ka urang. Semeniki wae cenah hirup teh asa teu maju-maju, cik malaikat teh amin. Da teu maju-maju cicing wae Pak. Ya. Bu, Pak, jangankan kita berbicara antar manusia yang hidup. Kata Rasulullah, orang berbicara dengan orang yang di depan ataupun di pinggir orang meninggal saja. Itu kata Nabi jangan ngobrol ya atau jangan ngomong yang negatif. Apabila ada mayit, kemudian dia itu sedang dimandikan atau sedang dikapani, kemudian atau mau dikuburkan dan disolati, kata Nabi, ketika Anda memandikan mayit, lalu Anda ngobrol yang negatif, yu'minuna malaikat. Malaikat mengaminkan perkataan kita kepada mayit itu dengan kata-kata kita itu. Urang teh jawab kieu we, cenah meuni Allah teh teuing tuh, Bu. Akhirnya dia tidak ada solusi. Padahal ada ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, enggak mungkin masalah ini aku berikan kepada dirimu kecuali engkau sanggup menanggung penderitaan yang ini. Tadi di bahasa Sunda disebutnya pang beberahmana, Bu. Ya. Ibu bapak main itu di satu daerah. Saya pernah menemui satu orang, anaknya 8, itu semuanya lumpuh. Itu lumpuh. Begitu anaknya lumpuh, itu suaminya minta cerai. Ngalalung sampai ngagaloler didinya, murang kalinya diurus kunyalira ibu-ibu. Anaknya 8, sekarang mungkin tinggal 3 lagi karena yang 5 katanya sudah meninggal dunia. Begitu saya datang ke rumahnya, dia bilang, Pak Ustadz, suami saya menceraikan saya. Kenapa? Karena tidak sanggup melihat anak-anak saya begini. Jadi ngagaloler, kurang kali itu sagala didinya Pak. Berak di sana, kencing di sana. Kalau si ibu ini tidak berani menanggung ataupun mengurus anak ini, ada kemungkinan mungkin anak-anak ini akan dibiak atau akan dibuang. Tapi begitu ngobrol, saya bilang begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bu, ieu budak anu 3 deui. Lamun dibikin kabatur macam tantu bisa ngurus. Ibu mah sanggup ngurusna. Cek Allah tetah Allah tidak akan membebani kecuali engkau sudah siap untuk menanggulang ini. Baru setelah itu dia, mohon atuh Pak Ustadz,
bade ditampi we sugan jadi pahala kamu abdi tah eta jawabanna. Kebayang berapa? Katos kabunya kabayang ke urang. Urang mah kerek senal leungit hiji wae meuni ribut. Senal leungit hiji ribut sa masjid. Apal kabeh sa RW sa kompleks senal leungit hiji Pak. Nepikeun ka moal ngaji deui ka dinya naon senal leungit wae bari leungit ge kerek sakali. Nya. Bari leungit ge kerek sakali jeung leungit teh hiji teu duanana dibunya. Kumaha lamun ku Allah dileungitkeun sampeanana sok Pak. Orang terkadang itu. Kedua, ini konsep Qur'annya saja ya. Saya terangkan konsep Qur'annya saja. Yang kedua adalah apa? Surat ataupun surat apa? Di Al-Qur'an Allah mengatakan innama al-usri yusra. Al-insyirah. Ya. Catat Pak. Biasanya itu menerangkan begini, setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Bukan. Qur'annya bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Di ayat Qur'annya sulit dan mudah itu bareng. Jadi lamun bapak ibu gaduh masalah di dinya keneh aya solusi gitu ya teteh. Makanya ayat Qur'annya mah inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Kalau inna ba'da baru setelah sulit ada mudah. Ini mah bukan. Di dalam sulit dan mudah, atau di dalam kesulitan, di sana juga ada kemudahannya. Cobi kiraku ibu ayeuna ku corona, kan semua Pak kesulitan ya. Tapi kan di balik itu apa yang marudah? Tuh tinggal Bu aya nu beunghar ngadadak ku corona. Ya. Dia jualan ini ngadadak beunghar, jualan ini ngadadak beunghar. Lagi tidak corona, dia kesulitan ekonomi. Begitu ada corona, dia menjadi orang kaya. Nepikeun kaki ngadoana ge, cing radalila wes na corona teh kitu. Nya. Bagi orang ini ada kemungkinan dari musibah itu ada kemudahan bagi dirinya. Dan saya tidak melihat Ibu, Pak puntennya urang teh dikewe keun bae engke geus sulit mah aya mudah. Urang teh ngadagoan mudahna teh Pak da eueuh wae atuh. Anas didagoan ku urang. Padahal Ibu lihat Pak, ini botol ini isi air ini mudah dan ringan dan berat itu tergantung siapa yang memangkunya. Kalau meja ini 2 kilo 3 kilo itu akan berat kalau dipangku oleh orang atau diangkat oleh anak yang usianya 2-3 tahun. Tapi kalau diangkatnya oleh kita yang sudah dewasa, ieu hampang Pak. Da mejana mah ieu keneh ngan kumaha urang ngayunanana. Matak dina Quran inna ma'al usri yusra. Kata siapa setelah kesulitan ada kemudahan? Dina Quran ge sulit teh didinya aya mudah. Makanya begitu ada masalah, cari. Kenapa? Di sana ada keuntungan yang luar biasa bagi kita. Pak, Bu, jangan dianggap ya. Kalau orang kenal ataupun kalau sekarang ada orang yang ditinggalkan mati keluarganya, itu jangan dianggap bahwa itu adalah apa? Kesulitan bagi dirinya. Belum tentu. Mungkin saja oleh Allah akan ada teori yang ketiga menurut Quran. Apa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ketika Allah kasih Pak ujian bagi kita, ketika Allah kasih masalah bagi kita, maka belum tentu dengan masalah itu ternyata menjadi tidak baik bagi kita. Karena Quran itu sudah menyebutkan mungkin saja ada engkau benci segala sesuatu itu ternyata khairul lakum dan itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan mungkin saja menurut kita baik itu akan menjadi sebuah kejelekan bagi kalian. Jadi Allah sudah kasih. Bapak Ibu, jadi lamun urang aya masalah eta teh buat teuing di dinya teh aya nu langkung sae kanggo urang. Nya, ngan kantun antosan we hikmahna Pak. Coba sekarang ya, lagi banjir semua di mana-mana. Lagi masalah bagi daerah itu. Tapi saya yakin, kenapa? Di balik ini akan menjadi sebuah hikmah yang luar biasa. Pak, ini ada apa Bu? Ada obrolan orang ya.
Saya ngobrol begitu. Pak Ustadz, 13 tahun katanya, saya ini hidup dalam keadaan Allah itu memberikan kemudahan bagi saya. 13 tahun abdi teh hidup teh bahagia. Sampai dia meminta ngadoa kumaha, hayang nyobaan boga masalah. Coba gerabu, jami 13 tahun ada masalah sebenarnya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah kasih saya masalah. Dia itu tidak pernah sakit, Pak. Hampir berpuluh-puluh tahun tidak pernah sakit. Jadi ini anjeunna teh kabita ningali nu gering. Sina asa hayang gering cenah we tetehnya. Gitu ya Pak. Jadi kalau ada orang yang sakit itu dia kabita gitu kan, karena dia tidak pernah sakit. Ngadoa ngahaja, malahan nyuwunkeun pangdoakeun, Pak Ustad pangdoakeun cenah abdi hayang rieur, gitu Pak. Batur mah alimu teu damang, ieu mah ngahaja peda sehat wae. Akhirnya apa? Dia berdoa, kemudian 2 minggu dari sana dia flu berat luar biasa. Begitu sudah flu berat, dia ngomong begini, Pak Ustad doakeun cenah abdi enggal damang, ongkoh minta ngeri. Udah sakit geura minta sehat deui, asa tibalik cek teh teh jami teh. Tapi dia mengatakan seperti itu apa? Dan ternyata katanya betul katanya, saya baru merasakan ternyata dikasih sakit ini begini nilainya. Tah eta Pak. Jadi mata ibu bapaknya lamun urang teu damang, tapi we naon sababna? Ada kemungkinan itu kebaikan bagi kita. Ya, kan bae loba penyakit ginu penting mah sehat. Daripada teu boga penyakit gering gitu we lah. Iya, serius Pak, kan penyakit mana udah sadayana gegara tuh. Sok sanu gaduh panyawa. Pak, kalau buat ahli medis juga punya penyakit, yang penting sehat saja. Daripada ibu bapak tidak punya penyakit tapi ternyata sakit. Kenapa? Karena penyakit dengan sakit itu kan berbeda. Ya, ibu tinggal, bapak, ainu nyeri tuur, ainu nyeri sampean, ainu nyeri waos, tapi geningan jarak jaganya. Tiasa ka dieu berarti naon? Gaduh panyawat tapi sehat. Aya jami teh gaduh panyawat tapi ngalengkahkeun ka sampean wae teu bisa ka masjid. Berarti eta teh kumaha? Tuh. Jadi orang yang dia punya penyakit atau tidak punya penyakit tetapi dia sakit. Kenapa? Karena berbeda. Makanya kata Ibnu Sina, beliau menyampaikan seperti ini. Berapapun manusia diberikan penyakit oleh Allah, tetapi kalau dia tidak percaya bahwa penyakit itu akan menjadi sebuah keindahan bagi hidupnya, maka dia akan banyak protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub 7 tahun Pak tidak. Nabi Ayub 7 tahun. Nabi Ayub itu dia setiap hari minum air putih. Dia tidak minum obat. Setiap beliau minum air putih, Nabi Ayub dia ngobrol dengan Allah begini. Wa ida maritu wa huwa yasbin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Inilah teori yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Jadi Bapak Ibu, kuncinya di sana. Apabila ada sesuatu yang menurut kita jelek, belum tentu itu jelek menurut Allah. Dan apabila menurut kita ini baik, belum tentu menurut Allah itu adalah baik. Ada kemungkinan menurut Allah itu juga jelek. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 lagi. Yang keempat, ya. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap apa yang Allah berikan itu pada prinsipnya adalah untuk kemenangan kita sebagai hamba Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua untuk kemenangan kita sebagai hamba Allah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kata kuncinya adalah apa? Di ayat Al-Quran yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya adalah di surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, secara konsep Al-Qur'an tidak ada masalah yang tidak akan selesai. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mendekatkan diri kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu.
Maka mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita doakan ya, mudah-mudahan peristiwa ini Allah selesaikan dengan cepat. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dekati kembali tempat-tempat yang di sana ada Allah dan malaikat selalu hadir. Malahan dalam sebuah hadis, apabila orang menghadiri majelis taklim, maka dia akan didoakan barokah oleh para malaikat hatta yarji'a, sampai kita kembali ke rumah kita. Dan apabila majelis-majelis taklim ini dihentikan kembali dengan alasan penyakit, maka kalau begitu kita sudah harus siap, Allah tidak akan mencabut sesuatu yang menurut Allah itu mudah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirnya ke tempat ini menjadi bagian daripada ikhtiar. Mudah-mudahan musibah ini cepat selesai, dan insya Allah kita bukan sedang melawan, tetapi kita sedang menguatkan. Insya Allah nanti setiap persoalan hidup kita akan diakhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardohu wa aslih li biduriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan keluarganya barokah, dan mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan solehah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti dapat kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.